Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Exki Yayasa Putri, NIM 180101040066. Mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Saya di sini sebagai mahasiswa KKNDR UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021, tahap 2, dengan supervisor Bapak Muhammad Adli Nurul Ihsan MPDI. Saya di sini akan membawakan tema judulnya mengenai menghapus email yang tidak penting sama dengan membantu menurunkan emisi karbon. Nah, di sini tentunya jika kalian mempunyai smartphone atau gawai, tentunya kalian setidaknya memiliki satu email. Dan saat kalian menonton YouTube, otomatis kalian harus memiliki email juga. Nah, di sini saya akan membahas mengenai menghapus email itu sama dapat membantu menurunkan emisi karbon. Nah, contohnya di sini, ini adalah contoh email saya yang sekitar 1 minggu yang lalu saya buka dan sudah saya bersihkan. Nah, ternyata dalam jangka waktu 1 minggu itu ada beberapa pesan promosi, update, atau spam email yang menurut saya tidak penting masuk ke dalam email saya. Ini dalam waktu 1 minggu. Belum lagi misalnya ada email-email lain. Nah, ini dalam satu email bisa jadi lebih dari 20 email baru, padahal waktunya baru 1 minggu. Ternyata banyak sekali kan email-email yang nggak penting yang menumpuk di dalam email kita. Nah, di sini pertanyaannya, apa hubungannya menghapus email tadi yang menumpuk di akun email kita, email-email yang nggak penting, dengan menurunkan emisi karbon atau bahkan dengan menjaga bumi kita? Kira-kira apa hubungannya? Ada yang tahu? Nah, sebagian besar email kita itu termasuk spam atau bisa juga inbox yang tidak terbaca, atau tidak penting. Nah, untuk menyimpan semua email itu yang belum terbaca atau yang masih disimpan, padahal email-email tersebut tidak penting, dan kita hanya mendiamkannya, tidak dihapus atau bahkan ditumpuk saja di dalam akun email kita. Nah, disinilah perlunya ada beberapa basis data atau penyimpanan. Nah, penyimpanan ini biasa disebut cloud. Nah, cloud ini menyimpan semua email kita dari semua orang yang ada di dunia ini masuk ke dalam cloud itu, penyimpanan itu. Nah, perlunya basis data tadi atau penyimpanan atau cloud tadi kan pastinya menciptakan panas karena digunakan terus-menerus untuk menyimpan email kita. Nah, itu harus didinginkan karena panas tadi. Jadi harus didinginkan setiap saat. Nah, untuk mengelola pusat data atau penyimpanan tadi dan sistem pendingin, kan tadi perlu kipas untuk mendinginkan cloud itu, pusat penyimpanan data. Nah, digunakan sekitar 32 kW per 1 GB. Per 1 GB-nya itu memerlukan 32 kW. Itu baru 1 GB ya. Di sini tadi, kan penyimpanan itu digunakan setiap saat, akhirnya mengeluarkan panas. Nah, karena mengeluarkan panas tentunya memerlukan pendingin yang dinyalakan pastinya setiap saat. Nah, itu untuk mengurangi panas itu. Nah, ini kan tadi setiap 1 GB-nya memerlukan 23 kW. Nah, ada sekitar 2,3 miliar pengguna surel di dunia ini, atau pengguna email di dunia. Nah, jika
ini kita hitung ya, jika 2,3 miliar orang ini misalnya menghapus 50 surel per orang, ini maksudnya email-email yang nggak penting, email-email spam, atau pokoknya email yang nggak penting punya kita hapus 50 saja dari setiap 2,3 miliar orang ini. Nah, maka kita bisa menghemat 8 juta lebih GB. Ini bisa menghemat sebegitu banyaknya 8.625.000 GB. Nah, ini 8 juta lebih GB ini setara dengan menghemat 276 juta kilowatt listrik. Bayangkan, listrik sebegitu banyaknya bisa kita hemat dari misalnya kita menghapus 50 surel per orang, 50 email per orang. Nah, selain itu, yang seperti kita ketahui bahwa masih banyak negara di dunia ini, di bumi ini yang menggunakan, maksudnya listrik itu dihasilkan dari fosil, misalnya dari batu bara. Nah, otomatis ini kan ada dampak-dampak lingkungan juga yang dihasilkan karena penambangan itu. Nah, tadi kan kita menghemat 276 juta kilowatt listrik, bayangkan. 276 juta ini banyak sekali loh. Nah, 276 juta kilowatt listrik ini setara dengan mematikan 270 bohlam lampu. Bayangkan 270.000 bohlam lampu, ini banyak sekali. Nah, tentunya banyaknya bohlam lampu ini bisa kita hemat. 276 juta kilowatt listrik ini bisa kita hemat dengan kita menghapus email-email yang nggak penting di akun email kita. Dengan begitu, kita dapat menghemat listrik, dapat mengurangi kerusakan lingkungan juga. Nah, selain itu, mengirim email juga dapat menyumbangkan emisi gas karbon dioksida atau CO2 sebesar 4 gram untuk setiap email yang dia itu menyumbangkan ke atmosfer bumi. Jadi setiap email yang kita kirimkan itu akan menyumbang gas CO2 sebesar 4 gram. Nah, jika mengirim 65 email, nah itu akan menghasilkan emisi karbon atau gas karbon dioksida tadi yang setara dengan gas buangan mobil yang berjalan sejauh 1.600 km. Nah, ini berdasarkan Science Focus, katanya begitu. Bayangkan, berarti sangat banyak dari kita mengirimkan email. Nah, untuk itu alangkah baiknya kalau kita mengirim email itu sesuatu hal yang penting, yang bukan hanya misalnya kita cuma menjawab oke, iya, tidak. Kan alangkah baiknya dengan kita mengirim email itu benar-benar email yang penting, dengan kita tahu bahwa ternyata setelah kita mengirim satu email aja itu sama dengan kita menyumbangkan gas karbon dioksida ke atmosfer bumi sebesar 4 gram. Berikut kita akan membahas mengenai dampak jejak karbon atau dampak dari emisi karbon tadi. Nah, yang pertama ada cuaca ekstrim dan bencana alam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karena cuaca ekstrim ini banyak negara-negara yang misalnya awalnya itu dia iklimnya iklim gurun, yang bahkan nggak pernah di sana itu ada namanya turun hujan es. Tiba-tiba hujan es. Nah, itu kan sesuatu yang cuacanya berarti ekstrim. Habis itu contohnya yang misalnya hujan itu biasanya berlangsung misalnya
kan ada musim hujan. Nah, tapi ini musim hujannya itu hujannya sangat intens sekali dan akhirnya bisa menyebabkan banjir, tanah longsor. Kan itu bisa mengakibatkan bencana alam dan cuaca ekstrim. Selain itu juga, karena tadi jejak karbon tadi, itu akan semakin menghangatkan bumi. Temperatur bumi akan naik dan bisa mengakibatkan lapisan es di kutub utara dan di kutub selatan itu bisa mencair. Dan akibatnya bisa permukaan air laut ini akan naik. Nah, kalau misalnya permukaan air laut ini semakin naik, kan ada pulau-pulau itu yang setiap tahunnya hampir tenggelam gara-gara permukaan air laut semakin naik. Nah, tentunya misalnya dampak jejak karbon ini semakin buruk, otomatis bisa jadi suatu daerah atau suatu negara itu bisa hilang gara-gara naiknya permukaan air laut. Nah, dampak yang kedua, ada perubahan produksi rantai makanan. Nah, di sini maksudnya sebagai contoh, di suatu daerah tersebut misalnya sebagai penghasil padi. Nah, karena cuaca ekstrim tadi, kan misalnya semakin panas. Kan padi itu walaupun memerlukan panas, tapi tidak panas yang panas sekali. Nah, karena panas sekali tadi, akhirnya padi itu tidak bisa dipanen dengan baik dan akhirnya bisa merusak rantai makanan. Nah, dampak yang ketiga, berkurangnya air bersih. Nah, karena tadi naiknya temperatur bumi dan naiknya permukaan air laut bisa menyebabkan kita kekurangan air bersih. Nah, padahal kan air kan sebagai kebutuhan dasar kita. Nah, kalau misalnya kekurangan, kita gimana? Nah, ini beberapa dampak, masih banyak lagi dampak yang lain yang diakibatkan oleh jejak karbon. Sudah tahu apa-apa saja dampak dari jejak karbon tadi atau emisi karbon tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu, sebagai manusia yang tinggal di bumi ini? Berikut hal termudah yang dapat kita lakukan sebagai individu, sebagai kita yang mempunyai gawai, yang mempunyai smartphone, yang mempunyai akun email. Nah, dengan cara menghapus email. Di sini maksudnya menghapus email yang menurut kita itu tidak penting. Spam berita atau spam iklan yang terdapat di dalam email kita. Nah, ini beberapa waktu lalu saya telah membuka email saya dan saya telah memilih sekitar 251 email yang tidak penting. Ini hanya dalam satu akun email sebanyak ini. Nah, setelah kalian pilih, kalian bisa menghapusnya. Ini sangat gampang. Kalian tinggal pilih saja email mana yang menurut kalian tidak penting, kalian bisa menghapusnya. Nah, dengan menghapus email ini tentu kita dapat sedikit membantu untuk mengurangi emisi karbon. Biasanya di spam email atau di email yang masuk ke akun kita berupa berita atau iklan-iklan. Nah, misalnya kita tidak membaca berita itu atau iklan tersebut, kita bisa berhenti berlangganan atau unsubscribe email atau media yang sebenarnya tidak kita baca. Jadi, kalian biasanya tulisan unsubscribe ini tempatnya di bawah sekali email, kecil. Jadi saat kalian membuka, misalnya ada iklan atau ada iklan yang menurut kalian itu tidak penting, kalian bisa buka saja, scroll paling bawah. Nah, biasanya ada tulisannya unsubscribe, kalian bisa klik itu dan kalian bisa berhenti berlangganan. Nah, ini ya, unsubscribe. Nah, di sini kita bisa mengurangi lah email-email yang nggak penting yang masuk ke dalam akun email kita. Selanjutnya,
Kalau ada kalian yang mau mengkalkulasi atau ingin tahu berapa sih jumlah emisi karbon masing-masing dari kalian ini, individu ini, pokoknya kalian, misalnya berapa emisi karbonku ya, aku pengen tahu. Nah, ini kalian bisa masuk saja ke website itu, ke alamat itu. Nah, di sini kalian bisa menghitung berapa besar emisi karbon kalian. Nah, kalau yang mau silahkan coba. Nanti linknya akan saya masukkan ke deskripsi. Kita telah belajar mengenai mengapa menghapus email itu sama bisa mengurangi emisi karbon. Nah, dan gimana dampak-dampaknya dan apa yang harus kita lakukan. Nah, di akhir, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi yang meneruskan kehidupan di bumi ini, mari kita sama-sama menjaga bumi. Mari kita awali dengan diri kita sendiri. Sebagai individu, kita selanjutnya bisa memotivasi atau bahkan bisa menggugah orang untuk ikut bersama kita untuk menjaga bumi. Nah, ini menjaga bumi ini tentunya untuk kita sendiri, untuk anak-anak cucu kita nanti. Nah, untuk itu silahkan habis ini kalian buka akun email kalian dan silahkan kalian cek apakah ada email yang tidak penting menurut kalian. Nah, kalau misalnya tidak penting, silahkan hapus saja, jangan ditumpuk-tumpuk. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.